Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Bincang Santai. Nah, perkenalkan, saya Kiki Daskia dari kelas 10 DKP. Saya dari siswi SMK ITS Hamim Najid. Di sini saya sebagai host podcast. Kali ini podcast yang akan kita bahas adalah kita akan mengambil tema pendidikan, yang dimana pendidikan ini sangat penting bagi masyarakat. Apalagi pendidikan kita saat ini sangat didukung oleh teknologi. Nah, narasumber kita saat ini adalah Bapak Haji Aris Susilo Polopo Siregar. Untuk Bapak saya persilahkan dengan hormat. Assalamualaikum Ade. Ya. Halo, apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Boleh Bapak perkenalkan diri dulu supaya teman-teman kita juga lebih kenal lebih dalam lagi dengan Bapak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Aris Susilo Polopo Siregar SPMH, yang sering dipanggil disebut Haji Popo. Tinggal beralamat di Kelurahan Bandar Durian, Kecamatan Yang Atas, Kabupaten Labuan Batu Utara. Saat ini saya menjabat menjadi seorang legislator di DPRD Kabupaten Labuan Batu Utara, bertugas di Komisi A. Oh, jadi guys, Bapak ini masih tinggal di sekitar sini, di Bandar. Dan Bapak ini anggota DPRD Kabupaten Labuan Batu Utara. Jadi nih Pak, saya boleh bertanya nih Pak? Boleh. Nah, menurut Bapak bagaimana sih kondisi pendidikan kita saat ini? Ya, kalau sepanjang penglihatan kami, pendidikan sudah cukup baik dan bagus. Tinggal hanya gimana sekolah itu mensupport pendidikan itu lebih baik lagi dari segi fasilitas lah, dan guru yang baik lah gitu. Berarti pendidikan ini harus sangat butuh support gitu ya? Ya harus. Jadi ini Pak, faktor pendorong dari pendidikan kita saat ini apa ya Pak? Ya, faktor pendorongnya kami lihat dari fasilitas sekolah dulu, baru dari keunggulan seorang tenaga pengajar yang memang betul-betul baiklah kualitasnya dari segi pendidikan dan tata keramanya juga. Itu deh kalau kami lihat. Berarti fasilitas juga sangat mendorong pendidikan kita saat ini? Ya wajib dong, karena kalau kami lihat begini deh, amankan dulu fasilitas baru orang senang gitu. Kalau dia senang pasti dia datang. Kalau dia datang, mudah-mudahan pasti dia mencoba. Kok mencoba ternyata enak, dia pasti lebih lama lagi situ, lebih betah. Ya. Jadi gitu ya Pak? Iya. Jadi Pak, kalau misalnya faktor penghambat dari pendidikan kita saat ini itu apa? Faktor penghambatnya dari orang itu sendiri deh sebenarnya. Kalau kami lihat ya dari pengalaman, ya dengan pergaulan dan lingkungan yang tidak baik, salah satu faktor penghambat. Jadi menurut Bapak Haji Aris Susilo Polopo Siregar ini, yang menjadi penghambat dari pendidikan kita saat ini itu adalah diri kita sendiri dan lingkungannya. Terus nih Pak, yang menjadi permasalahan yang terjadi permasalahan pendidikan kita saat ini Pak, permasalahannya. Satu, kok kami lihat gini deh, dari lingkungan. Ya lingkungan dulu kita benahi. Baru kemudian sumber daya manusianya ya perlu dibenahi. Dengan pendidikan lah, makanya harus dengan pendidikan insya Allah sumber daya manusia, akhlakul karimah, insya Allah bisa tertata dengan baik. Oh, jadi yang menjadi permasalahan di pendidikan itu lingkungannya kita sendiri? Iya, ya, begitulah kira-kira. Kalau menurut Bapak nih, apakah pendidikan sudah berjalan sesuai fungsinya? Kalau kami lihat baik, tapi masih ada yang dari sisi negatifnya begini.
Kami lihat dari sekolah ini jangan dia hanya menjual produk unggulan yang misalnya IT-nya baik di sini, tapi dia di luar lingkungan sekolah, misalnya sekolah itu harus diperiksa juga deh. Kami melihat, pernah kami kunjungan di suatu sekolah, anak-anak ini ada di dalam tasnya ada rokok, ada lem, ada pisau. Jadi pengawasan itu jangan dari segi ilmu saja, tapi tingkah laku, adab, ya memang harus safety untuk anak sekolah. Sekelas apapun dia, begitu. Gitu ya, Pak. Jadi menurut Bapak nih, standar pendidikan yang bagus untuk kita saat ini itu apa, Pak? Standarnya kalau kami lihat dari segi pendidikannya deh, maksudnya keunggulan sekolah itu sendiri. Kami melihat di sekolah SMA itu memang hanya sifatnya umum, tapi kalau kita lihat saat ini kan memang harus punya skill ya untuk pendidikan itu. Jadi sekolah itu yang membangun skill anak itu tadi. Jadi anak ini karena dia punya pendidikan situ, dia pasti terpanggil gitu loh, dan punya tanggung jawab. Oh iya ya, saya harus punya skill. Kalau kita lihat pendidikan SMA hari ini, apa sih yang bisa diunggulkan dari SMA? Memang pendidikan baik, semua pendidikan baik, tidak ada tidak baik. Memang pendidik yang baik kan. Tapi kita mau hari ini dengan menuju Indonesia Emas 2045 harus lebih tangguh lah, itu dia. Kalau kami melihat begitu deh. Jadi menurut Bapak nih, apa harapan Bapak dan cita-cita Bapak dalam dunia pendidikan? Ya, kami mempunyai pengharapan yang sangat besar tentang pendidikan dan kepada regenerasi kami ke depan, agar memang sumber daya manusianya lebih baik dan mempunyai akhlakul karimah. Karena seorang pemimpin, seorang pengusaha, apapun jabatannya, tidak terlepas dari akhlakul karimah. Jadi kami melihat adabnya anak-anak kita ke depan harus lebih baik dulu, Pak. Setinggi apapun ilmu, sekaya apapun kita, kalau adab tidak ada, nonsen juga. Nonsen, iya. Jadi kami berharap juga kepada adik, kepada semua sekolah, anak-anak kita ke depan, perbaiki dulu akhlak. Tidak hanya ilmu saja yang dikasih, akhlaknya juga. Akhlak lah paling penting. Iya, itu dulu. Terus Pak, 10 tahun ke depan perubahan apa yang bisa kita lakukan dalam pendidikan kita saat ini? Perubahannya 10 tahun ke depan? Iya. Oh iya. Ya kita berharap sih lebih baik lagi lah, lebih baik, lebih tangguh. Sumbernya memang sumber sangat super high lah. Karena pendidikannya semakin maju dan otak-otak manusia semakin canggih. Setiap perubahan, setiap zaman pasti ada orangnya. Nah, itu dia. Menyesuaikan dia. Terus Pak, bagaimana sih kiat-kiat cara mendukung pendidikan kita saat ini? Kiat-kiatnya kira-kira kalau kami beginilah deh. Dari kita itu sendiri, kemauan orang tua lah dulu, orang tua, anak itu sendiri. Ya dia harus ngerti juga lah, orang tua saya ini apa sih jabatannya, apa sih usahanya. Jadi kalau orang tua kita susah, jangan lagi kita nggak sekolah. Iya. Macam mana kita punya potensi seperti ada mana orang tua saya. Saya tamat SMA, kau harus minimal S1. Gitu. Saya tidak kerja, minimal antum harus kerja dong. Jadi bagaimana? Ya kita itu tergantung kepada tolak ukur pemikiran kita. Terus nih Pak, bagaimana sih standar lulusan kita saat ini di dunia pekerjaan? Kembali kita ke pertanyaan yang terakhir, yang pertama tadi kan skill dulu. Kalau kami lihat hari ini, skill. Jadi nggak apa-apa ya saya bangkit dari sekolah ini boleh ya? Kita apa ya? Kita maksudnya tolak ukurnya dari sekolah ini. Ya, boleh. Kami melihat sekolah Yayasan Hamidum Majid ini sangat baik ke depan.
Karena SMK-nya biasa orang kan SMK pertanian. Ya kan sudah biasa, memang pertanian dibutuhkan. Tapi kalau ini kan memang skillnya ada berbasis komputer, IT-nya, sangat desain, nah gitu. Jadi langka dia kalau masih sebatas Kabupaten Labuan Batu Utara. Iya. Apalagi baru 1. Iya, langka. Dan hari ini lahir di Kelurahan Bandar Durian. Kami sangat berterima kasih tentang kepada pimpinan yayasannya, terbentuknya sekolah ini untuk mendidik anak yang tangguh dan berakhlakul karimah. Sifatnya pun kan kalau kami lihat akhlaknya dari sini menekankan pentingnya akhlak, tidak hanya ilmu, akhlak dan ilmu gitu. Nah gitu dia, dikolaborasi dia gitu. Iya. Terus Pak, trik dari Bapak nih supaya kita sukses untuk para siswa-siswi SMK Ites Hamid Majid apa? Apa sih kalau sukses itu bagi saya gini, Bu. Saya rasa saya belum sukses lah. Cuma keberhasilan anak itu tidak terlepas dari tolak ukur dari orang tua. Kebersihan anak adalah kebersihan orang tua. Jadi intinya ya perbaiki diri dulu di keluarga, sayang sama orang tua, ibadah kepada Allah, ya, dan mempunyai tanggung jawab. Pertanyaan terakhir nih Pak, bagaimana sih tanggapan Bapak kepada adanya SMK Ites Hamid Majid di Kabupaten Labuan Batu Utara ini? Iya, kembali ke tadi, sebenarnya udah saya jawab tadi ya, tapi cuma kan yang terakhir ini lebih seru lagi dia. Kami merasa kelangkaan itu memang hadir hari ini di Yayasan Hamidum Majid. Jadi dengan sumber daya manusianya ini kan selama ini kan hanya bersifatnya mau nonton saja deh. Tapi hari ini lahir di Yayasan Hamidum Majid sumber pendidikan yang bersifat tadi IT, desain, komputernya. Kan kalau kami lihat sepanjang kita berkaca di Labuan Batu Utara dulu langka ini. Iya, baru ini. Baru ini. Iya. Kami sangat berterima kasih kepada yayasan untuk bisa membentuk karakter, skill regenerasi kami ke depan. Jadi begitu juga dengan Ade. Kalau Ade gimana pendapatnya kira-kira? Ya senang lah gitu kan Pak ada SMK ini karena kita lebih mendalami ke komputer gitu. Apalagi ada desain, DKP, desain komunikasi visual gitu, Pak. Jadi kita kalau kita mengambil jurusan DKP ini Pak, kita bisa menjadi konten kreator terkenal atau kita bisa wawancarai gitu Pak, bikin acara podcast seperti ini gitu Pak. Jadi ya sangat menguntungkan lah bagi kita sendiri. Baik Pak, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan semoga Bapak dan keluarga sehat selalu. Amin. Boleh Bapak mengenalkan dan mengajak teman-teman kita di luar sana untuk masuk ke SMK Ites Hamid Majid? Ya, kami menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat Labuan Batu Utara agar menyekolahkan anaknya di Yayasan Hamidum Majid yang kami lihat dan sudah kami tinjau sendiri bahwasanya Hamidum Majid memang oke. Skill anak kita lebih tangguh untuk menghadapi tantangan ke depan. Terima kasih. Baik, sampai sinilah podcast kita hari ini. Saya Kita Sekia, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.